Sekolah Minggu Online bersama Lause dan David. Adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya? Ya, Lause berharap adik-adik semua yang ada di rumah sehat-sehat selalu ya. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau datang sama Tuhan, kita mau mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai hidup kita sampai sekarang. Yuk kita sama-sama naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Yuk adik-adik, kita bangkit diri ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita naikkan pujian sekali lagi ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya pimpin kami, serahkan hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Agus. Yuk kita buka Alkitab kita buka surat cinta dari Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan dan membaca firman Tuhan tersebut dengan baik. Yuk kita naikkan pujian Alkitab buku terindah. Hei kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita lihat pujian sekali lagi ya. Hei kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia.
Adik-adik boleh duduk kembali ya. Shalom adik-adik semua, hari ini senang sekali Lausa Agus kembali bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik semua. Tentunya adik-adik kita harus bersuka cita ya, karena kita beribadah kepada Tuhan, kita bersuka cita memuji Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, pimpin kami supaya kami bisa memahami, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Yesus naik ke surga. Ya, terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lause ingin membacakan firman Tuhannya. Adik-adik silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Adik-adik harus pastikan adik-adik membuka Alkitabnya ya. Nah, Lausa akan membacakan buat adik-adik semua. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lalu saya akan ulangi di ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Adik-adik, kita melihat ya di dalam pengajaran Tuhan dan kita melihat karyanya Tuhan. Ya, adik-adik harus mengingat beberapa peristiwa ini ya. Yang pertama adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus begitu penting di dalam hidup kita. Kenapa? Karena disitulah Tuhan memulai karyanya di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Nah adik-adik, kita adalah manusia yang berdosa. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dari surga, dia datang ke tengah dunia yang berdosa ini. Nah adik-adik, kita tahu Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di tempat yang hina. Padahal dia adalah Tuhan, tetapi dia ingin hadir di tengah-tengah dunia ini, di dalam misi penyelamatan yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Dan yang kedua adik-adik adalah peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Adik-adik, peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan puncak dari karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Nah, pada waktu itu adik-adik, memang murid-murid Tuhan Yesus itu tidak percaya, tidak meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah, guru yang mereka ikuti bertahun-tahun, itu akan mati di atas kayu salib. Tetapi adik-adik, peristiwa itu benar-benar terjadi. Tuhan Yesus memang datang ke tengah dunia ini di dalam misi penyelamatan, dan dia harus mati menggantikan kita, manusia yang berdosa, supaya kita diselamatkan. Nah pada waktu adik-adik Tuhan Yesus itu kemudian mati, murid-murid menjadi sangat ketakutan. Mereka menjadi sangat sedih. Mereka benar-benar terpukul adik-adik. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid hanya terpaku, hanya terfokus kepada kematian Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus juga mengatakan berulang kali kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus mati, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan benar saja adik-adik, Tuhan Yesus kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid yang sebelumnya sedih, ketakutan, khawatir, mereka mulai memikirkan, aku akan balik lagi lah ke pekerjaanku yang lama.
Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, murid-murid menjadi bersukacita. Murid-murid menjadi senang kembali. Bahwa sungguh Tuhan yang mereka ikuti, Tuhan yang mereka sembah, tidak pernah mengatakan ucapan yang sembarangan. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan benar, adik-adik, Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus juga bangkit bagi setiap kita. Nah, adik-adik, pada waktu itu tentu saja murid-murid punya harapan. Harapannya apa? Bahwa mereka akan bersama-sama Tuhan Yesus selamanya. Mereka akan melayani bersama-sama. Tetapi adik-adik, kita tahu bahwa misi penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus sudah selesai. Sudah selesai. Dan pada akhirnya adik-adik, ya Tuhan Yesus harus kembali ke surga yang mulia. Nah, disinilah adik-adik, kemudian Tuhan Yesus itu naik ke atas surga. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, Yesus kemudian juga memberi tahu gitu ya, mengenai apa yang harus dikerjakan oleh para murid-murid. Yesus tentu saja mempersiapkan murid-murid sejak dari awal, adik-adik. Mempersiapkan mereka untuk bisa siap melayani, untuk bisa memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kemudian memberkati mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, kita bisa lihat ekspresi apa yang kemudian diperlihatkan oleh murid-murid. Adik-adik, pada waktu itu ketika Yesus mati, mereka menjadi sangat sedih. Mereka menjadi sangat kecewa. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka menjadi senang kembali. Mereka menjadi bersukacita kembali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu akan pergi meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tidak akan kembali nih ya di dalam fisik begitu ya, secara manusia begitu. Dia tidak akan kembali. Nah, adik-adik, tentu ada satu perasaan sedih, ya, harusnya karena terpisah dari orang yang kita kasihi, terpisah dari orang yang kita sayangi. Tetapi adik-adik, firman Tuhan mencatat di ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senang. Kenapa, adik-adik? Karena Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Memang Tuhan itu tidak akan hadir secara fisik. Mereka tidak akan bisa menyentuh Tuhan Yesus lagi. Mereka tidak akan bisa ngobrol lagi dengan Tuhan Yesus secara fisik, adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus itu menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan mereka, yang akan memberikan mereka keberanian untuk melayani. Sekalipun Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik, tetapi Roh Kudus itu berdiam di dalam setiap murid-murid yang ada pada waktu itu. Untuk apa? Membantu, memberikan keberanian supaya murid-murid bisa melayani, supaya murid-murid bisa memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Maka itu, adik-adik, apa yang kemudian diperlihatkan oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah mereka bersukacita, mereka senang, mereka gembira. Adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini? Adik-adik, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat kita berdosa, pada saat manusia berdosa, Tuhan itu sudah merancangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tuhan Yesus itu begitu sayang kepada kita, sehingga kemudian dia datang ke tengah dunia ini menyelamatkan hidup kita. Dan ketika dia pergi naik ke surga, adik-adik, dia menyiapkan tempat bagi setiap kita. Pada suatu saat nanti kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan itu menjanjikan penghibur yang kita juga terima hari ini, yaitu adalah Roh Kudus di dalam diri kita, yang akan menolong kita, yang akan membantu kita. Adik-adik pasti pernah mengalami sedih, pernah mengalami kecewa, pernah mengalami marah, ya. Tetapi adik-adik, Roh Kudus itu akan membantu kita untuk kita bisa melewati hidup kita, untuk kita bisa berjalan dari hari demi hari.
Karena apa adik-adik? Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dan satu lagi adik-adik, kita punya tugas yang mulia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu bagaimana kita harus memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Sama seperti yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka punya keberanian untuk menceritakan firman Tuhan, untuk menceritakan karya salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu semata-mata karena pekerjaan-pekerjaan dari para murid yang giat, yang berani memberitakan firman Tuhan. Nah, hari ini adik-adik, ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka mungkin tidak bersuka cita, mereka mungkin tidak bergembira di dalam hidupnya. Untuk itu adik-adik, kita harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka juga menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, supaya mereka bisa bersuka cita, supaya mereka bisa bahagia di dalam hidupnya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh memberkati adik-adik semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar ya Tuhan, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga bukan meninggalkan kami, tetapi menyiapkan tempat bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus pun juga memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk membantu kami ya Tuhan, untuk memberikan keberanian kepada setiap kami, supaya kami bisa memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Menolong kami di dalam kesulitan, menghibur kami ya Tuhan, di dalam kesedihan, di dalam setiap lika-liku kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Rosa Agus. Adik-adik, kita harus bersuka cita karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita sampai sekarang. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau bersuka cita. Kita naikkan pujian "Oh Sukacitaku". Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengumuman.
Pengumuman yang pertama yaitu adalah pemenang kuis minggu kemarin. Nah, adik-adik dapat melihat ya. Selamat kepada pemenang. Nah, pengumuman yang kedua, seperti biasa, di akhir ibadah nanti ada kuis. Adik-adik jangan lupa untuk menjawabnya, karena akan diundi 3 pemenang dan masing-masing akan mendapatkan 1 voucher candy. Nah, adik-adik, ibadah kita udah selesai, tapi jangan lupa minggu depan jangan lupa untuk ikut ibadah lagi jam 10 pagi. Oke? Dadah, sampai jumpa lagi.